Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dimas Riwijaya dengan NPM 23.131 dari kelas G Fakultas Hukum Unpas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai perkawinan. Jadi struktur makalah yang saya buat itu yang pasti pertama ada latar belakang. Nah, lalu masuk ke bagian orientasi. Itu di halaman pertama bagian A itu ada pengertian perkawinan antar agama. Jadi menurut para ahli, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agama dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu masuk ke bagian kedua yang B, itu ada nas tentang perkawinan antar agama wanita musyrik. Di dalam Al-Quran dan hadis, perkawinan dengan beda keyakinan masih diperdebatkan. Meski terdapat pengecualian untuk ahli kitab, hal ini disebut dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu antara lain ada di surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahi orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampun dengan izinnya. Dan Allah menekankan ayat-ayat perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan di surat yang kedua itu ada di surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar beriman, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka, ucapnya. Artinya. Lalu ayat yang ketiga itu ada di surat langsung masuk ke selanjutnya. Bagian C itu ada perkawinan antar agama di masa Nabi SAW. Ke bagian selanjutnya itu ada maqasid. Yang bagian D ada maqasid al-syariah, nas-nas perkawinan beda agama. Dilakukan perkawinan antar agama adalah untuk mengajak agama lain, khususnya ahli kitab, untuk masuk dan memeluk agama Islam. Seperti itu. Lalu masuk ke poin selanjutnya, itu yang bagian E, itu ada pernikahan beda agama perspektif fikih konvensional. Poin selanjutnya yang F itu ada perkawinan beda agama di Indonesia. Dan selanjutnya di bagian G ada peraturan tentang perkawinan antar agama di negara muslim lain kontemporer. Terus lalu bagian H-nya itu ada analisis kawin beda agama dalam praktik. Sementara perkawinan beda agama antar lelaki muslim dengan wanita kitabiah yang terjadi pada KUA di Jakarta relatif kecil.
pada tahun 1986 ada 19 kasus yang terjadi, 25 kasus di gedung kantor Jakarta, seperti itu. Lalu masuk ke bagian penutup. Perkawinan beda agama ahli kitab diperbolehkan, berlaku bagi laki-laki muslim menikah dengan wanita ahli kitab, tapi tidak berlaku sebaliknya, karena Nabi Muhammad pernah menikah dengan ahli kitab Syifayah binti Huyai bin Akhtab dan Mariatul Ketibiyah. Menurut ulama modern, yang dimaksud ahli kitab adalah Majusi, Sabian, Hindu, Buddha, Konfusius, Shinto, dan agama-agama lain. Adapun yang dimaksud perempuan-perempuan musyrik dalam surat Al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik Arab masa lalu. Nah, itu bagian penutup. Lalu selanjutnya bagian terakhir di makalah saya itu ada daftar pustaka. Saya mengambil beberapa dari sumber. Ada dari sumber beberapa artikel dan ada yang dari majelis. Lalu ada juga yang dari para ahli-ahli di bidang hukum perkawinannya. Seperti itu. Baik, cukup sampai sini. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.